metode ilmiah istilahnya, ya. Nah itu ketika mereka tidak puas, lama-lama kok pendidikan begini, hasilnya begini, sendiri nggak puas. Maka mereka terus teliti. Nah makin hari silakan diikuti perkembangannya. Penelitian tentang pendidikan itu makin hari makin mendekat ke Islam. Saya kasih contoh, Pak. Ada yang sudah dipublish tentang sebuah penelitian. Kalau anak-anak itu pertama sudah dewasa, Pak, sudah balik ya. Dewasa itu bahasanya nggak pas. Sudah balik. Ya. Dewasa itu bayangan kita umurnya 20, 17, 18 itu ya. Padahal balik itu dari umur berapa sekarang anak kita, Pak? Ya. Oke, anak sudah balik, Pak. Kalau sudah balik, dia sudah mulai suka ketertarikan dengan lawan jenis segala macam itu. Kalau sudah balik, mereka sudah harus sangat mengerti tentang konsep pemisahan laki dan perempuan, gitu kan? Itu jelas dalam Islam konsepnya, kita tahu. Maka di dunia pendidikan juga kelas laki perempuan mulai dipisah. Betul ya? Mulai dipisah. Gara-gara penelitian kitab suci kita, penelitian mengatakan bahwa laki perempuan dicampur satu gelas itu sangat baik untuk menghadirkan sisi persaingan antar laki perempuan yang berbeda karakternya. Macam-macam lah kalimat penelitian itu, Pak. Ini hasil penelitian di sekian kampus, di Harvard University, di ini sekian, di Michigan University. Oh bagus Pak, modern, ikut kita. Ikut nih, masuk, oke. Sekarang kita campur kelas kita nih, jadi campur lagi perempuan. Pak. Mereka meneliti lagi Pak. Ini penelitian terbaru. Sebenarnya bukan baru banget, bukan. Tapi penelitian masih belum lama. Hasilnya adalah ternyata banyak sekali efek buruk laki perempuan dicampur di kelas. Mereka mulai pisah lagi. Pisah deh lagi perempuan. Loh Pak, kita ini muslim Pak. Muter-muter ngikuti buntut mereka gitu ya. Kalau kita bertahan di sini mereka balik ke kita Pak. Karena tidak ada sistem di muka bumi ini lebih indah dari Islam kan nggak ada. Nggak ada lebih hebat dari Islam, nggak ada. Anda boleh muter-muter, nggak suka Islam. Ujungnya kalau Anda cari Islam Anda akan puas di sini. Itu. Mereka akhirnya misah kelas. Nah, kita belum misah kelas kan? Belum. Penelitiannya belum nyampe Indonesia, ya kan gitu. Jadi nunggu kitab suci datang dulu masalahnya, Pak. Itu masalah kita. Susah dikasih tahu ayat hadis itu susah gitu. Tapi kalau dikasih penelitian, ini Pak. Ini nggak boleh dibantah itu, nggak boleh dibantah. Baik. Nah, sorry Bapak Ibu. Jadi jangan ikuti buntut mereka kalau mau hadir di sini. Jangan ikuti. Nanti dalam konsep ini seperti apa gitu ya. Baik, coba kita lanjutkan. Ini penguat Pak. Tadi saya bilang Islam itu konsepnya Quran, hadis, penjelasan ulama kita ya kan. Saya cuplik satu-satu, ayatnya satu, hadisnya satu, penjelasan ulama satu. Ini kalimat Imam Malik rahimahullah. Lan tasluh hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Umat ini tidak akan pernah bisa baik sebelum diperbaiki dengan cara generasi awal dulu diperbaiki. Kalimat orang hebat Pak. Imam Malik rahimahullah. Kalau kita kenal Imam Syafi'i rahimahullah itu salah satu muridnya Imam Malik. Bisa dibayangkan tuh guru kayak apa hebatnya. Ada guru melahirkan orang yang pinternya sama kayak gurunya, bahkan dalam beberapa wilayah lebih pintar dari gurunya. Hebat Pak. Hebat banget tuh majelis ya kan. Ilmu kampus itu hebat banget itu pasti. Kalau sekarang murid nggak boleh lebih pintar dari gurunya. Itu muskilah tuh ya, masalah sekali. Guru nggak boleh tuh muridnya bantah, kamu bantah aja lagi, kamu tahu apa sih? Nggak benar Pak. Guru itu harus mendorong mereka untuk lebih hebat dari saya. Ayo nak, kau lebih hebat dari saya. Aku tuh bisa begini, ini gurumu nih bisa begini gitu ya. Bisa begini, ini kan belajarnya baru. Bapak ibu guru juga baru ngerti. Belajarnya udah tua baru belajar. Kamu kan masih muda, masih kecil, masih usia remaja, dewasa. Umurmu masih luar biasa. Ayo dimulai gitu, harus lebih pintar. Ini kalimat orang hebat, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan tuh, umat ini tidak akan pernah baik Pak. Sebelum diperbaiki dengan cara generasi awal dulu diperbaiki. Silahkan cari konsepnya. Mengatasi narkoba. Ini masalah generasi kan? Silahkan cari Pak konsep lain. Tidak akan pernah bisa diperbaiki kecuali ketika mereka bertanya pada Allah dan Rasulnya gimana mengatasi itu di generasi muda kita. Ada Pak? Ada. Quran bicara, hadis bicara Pak. Kalau kita melihat itu Pak ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr itu kan memabukkan. Khamr, judi, perjudian, al maisir,
kemudian berhala, kemudian mengundi nasib, semuanya kotor, najis semuanya, kotor dalam arti kotor secara perbuatan, kotor jauhilah. Ya. Itu begitu ayat dibacakan, sahabat itu ada yang lagi duduk ngumpul gini mau minum khamr. Bahkan diriwayatkan itu bibir gelas itu sudah nempel di bibir kita. Tinggal dituang itu khamrnya, karena waktu itu belum ada pengharaman secara total seperti ini. Gak jadi Pak, dibacain ayat dibanting tuh, dibuang. Sekarang tanyakan Pak, di mana ada konsep yang bisa begitu? Anak-anak udah siap nyuntik, gitu ya? Dibacain ayat, berhenti nggak nyuntiknya Pak? Ngomong apa sih be? Saya nggak ngerti. Ini anak muda. Maka harus nanya, gimana tuh Nabi caranya menghadirkan generasi yang tadinya senang mabuk, orang Arab senang mabuk Pak, Bu. Makanya ketika itu ayat turun, sahabat menyebutkan Madinah banjir dengan khamr. Jadi mereka ke masjid itu kakinya inian khamr Bu, bukan air, genangan khamr gini ke masjid. Itu. Saya bisa bayangkan generasi kayak gitu, hasilnya kayak gimana caranya. Nah, makanya kalau tidak cara Nabi tidak bisa. Baik, lanjut. Baik. Kita lihat dulu ini biar kita berpikirnya runtut. 15 sampai 20 tahun ya. Jadi kita mikir dari jauh dulu. Dan ini ukuran dalam Islam. Saya ambil ancang-ancangnya jauh 15, sebenarnya saya ingin membicarakan 18, tapi karena di data ini ada 15 tahun. Jadi 15 sampai 20 tahun. Jadi kita pikirnya jauh dulu ke depan gitu Pak. 20 tahun. Gitu ya, usia 20, 19, 18, 17 gitu ya. Saya tunjukkan, pokoknya gini. Sekali lagi kalau ini semua sejarah yang tadi saya katakan, mari kita keluar dari zaman ini, Pak. Bahwa tidak ada yang tidak bisa diulang. Apalagi kalau itu adalah konsep Quran dan Sunnah. Ya. Sejarah ini sesuatu yang akan terus berulang. Kalau ahli sejarah mengatakan at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Ini kalimat para ahli sejarah. Baik. 14 tahun. Dari sana Pak, 14 tahun Muhammad Al-Fatih jadi wali kota. Di sini berapa usia Pak Bupati, Pak? Bayangkan. 14 tahun sekali ini, Bapak Ibu bayangkan 14 tahun anak Bapak Ibu di mana sekarang? Apa kegiatannya sehari-hari? Coba bayangkan dulu. 14 tahun. Anak nomor berapa, Bu? Anak nomor berapa nih, Pak? SMP kelas 3, kelas 2 ya. Oke, apa yang dikerjakan, Pak, Bu? Sekolah, ya kan? Sekolah, kursus, ya kan? Main sama temannya, terus apa lagi? Saya sebutin baik-baik aja. Lanjutin, Pak. Apa yang dikerjakan? Gak usah susah gini, Pak. Pokoknya gini, di rumah tuh kita karena udah dewasa, kita kasih udah 14 tahun, kita bilang, ini nak, ini kamarmu ya, diurus ya. Saya mau tanya, itu rata-rata tuh anak segitu dikasih kamar, kamarnya rapi, wangi, ya, atau bagaimana ceritanya? Lu kok ketawa? Ibu-ibu lebih tahu nih, Pak, nggak apa-apa. Kenapa, Bu? Bayangkan, bagaimana mau diserai sebuah kota, ngurus kamar saja berantakan. Betul nggak? Ya, Pak, ya. Terus bagaimana Pak cara mendidiknya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan lagi. Nanti soal dijawab ya, sabar dulu. Ini biar berpikir runtut ya. Jadi begitu. Ini betul-betul oleh ayahnya itu Sultan Murad II itu ayahnya Muhammad Al-Fatih, Pak. Itu dididik oleh bapaknya, betul-betul didik kan. Dan konsepnya bisa digali, Pak. Ya, dalam konsep pendidikan Muhammad Al-Fatih. Maka di pendidikan saya kasih namanya Al-Fatih, Pak. Kutab Al-Fatih. Jadi ketika dia dididik oleh ayahnya dari awal, 14 tahun diuji coba, diserai satu kota menjadi diuji coba ini, Pak. Tidak akan diserai kota itu kecuali memang dia dianggap telah layak. Di situ saatnya dia belajar, Pak. Bapak Ibu membaca atau tidak informasi beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, terutama di Ramadan kemarin, anak perempuan usianya 15 tahun dari Palestina, gitu ya, memimpin kota. Ya, baca Bu ya. Baca ya, Basyair, namanya Basyair Osman. Itu di kota Alar. Kota Alar itu kota kecil, kurang lebih kalau saya nggak salah baca penghuninya cuma 7 ribuan orang, tidak banyak.
Tapi itu satu kota sendiri, gitu ya. Terus anak perempuan ini diserahi kota itu selama 2 bulan. Suruh mimpin kota itu 2 bulan. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu cuma program, bukan beneran. Kalau ini beneran, programnya itu program liburan musim panas. Kan kalau di Timur Tengah itu liburan musim panas bisa sampai 3 bulan, 2,5 bulan sampai 3 bulan karena musim panas. Itu libur. Karena libur maka mereka membuat program-program bagus buat anak-anak mereka. Di antara programnya adalah minta kota itu diserahkan ke mereka. Cakep kan? Di sini di Meranti boleh juga Pak, atau di Riau nih kabupaten boleh juga. Jangan kabupaten dulu Pak, jangan kabupaten kota dulu, kelurahan ya kan, kepala desa. Tapi didik dulu anak-anaknya. Saya mau buat program itu, insya Allah nanti kalau sudah ini saya ini kan sampaikan di sini nanti insya Allah ya. Kita punya program tentang keluarga, parenting nabawiyah segala macam. Nah itu nanti kita buatkan program itu. Memang prosesnya sedang berjalan. Jadi ketika mereka sudah terdidik kan dicoba Pak. Terbayang nggak sih anak-anak 15 tahun, 14 tahun gitu ya sudah memimpin sebuah negeri, dia tahu menimbang sesuatu, dia memutuskan, dia diberikan hak tanda itu. Basyair Utsman itu anak perempuan itu dia diserahi apa saja. Yang jelas pokoknya kota ini diserahin ke kamu, gitu ya. Yang tidak boleh dia memutuskan hanya masalah keuangan. Karena kalau keuangan dia harus kerjasama dengan dewan, jadi dengan banyak pihak. Jadi tidak boleh memutuskan. Tapi semua Pak, urusan semua, yang air, yang listrik, yang jalan, yang apa, yang kemakmuran, kebijakan itu boleh memutuskan tuh. 2 bulan lumayan kalau dipegang berantakan kan. 2 bulan lumayan. Tapi kadang-kadang gini Pak, kita membaca sejarah itu kadang-kadang kita anggap itu masa lalu. Begitu ada harinya baru kita, oh benar ya Pak, ternyata bisa Pak. Bisa. Karena pola kita yang salah. Nah kemudian kita tidak tercapai. 14 tahun tuh Pak. Kita suka dengar Ibnu Sina ya, terlepas bahwa saya tidak bicarakan tentang Ibnu Sina diprotes oleh para ulama tentang akidahnya. Tapi hitunglah ini sudah kita kenal sebagai dokter muslim gitu ya. Ibnu Sina 17 tahun jadi dokter Pak. Bukan cuma sudah dokter. Itu dia adalah dokter yang paling terkenal, paling hebat di seluruh keistana. Bisa dibayangkan tuh. Kenapa waktu itu ceritanya ini pemimpin negeri itu sakit nggak ada yang bisa nyembuhin Pak. Datang Ibnu Sina, ini mudah kata Ibnu Sina. Ini mudah nih, dikasih sembuh Pak. Insya Allah SWT. Ya. Jadi akhirnya kemudian itu 17 tahun sudah menjadi dokter pun, ya kan? 18 tahun depan dia pindah ilmu jadi fisika, ahli fisika. Supaya tuh kayak apa tuh kecerdasan orang, ya kan? 18 tahun jadi fisika. 18 tahun yang sama di zaman sahabat Nabi Usamah bin Zaid jadi panglima, ya kan? Panglima perang. Bayangkan anak muda jadi 18 tahun disuruh mimpin jadi panglima melawan Romawi. Romawi itu negeri terbesar saat itu. Samping Persia. 22 tahun Al-Fatih jadi sultan. Yang tadi 14 tahun dicoba, 22 tahun jadi sultan. Dikasih tuh wilayah kekuasaan semua, yang wilayah Konstantinopel itu sampai Indonesia. Kekuasaannya sampai Indonesia. Indonesia Muslim. Terus itu 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur Madinah. Gubernur Madinah. Coba Pak, ya. 24 tahun Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu umur 24 tahun. Ini hanya contoh usia, ya. Nah, jadi kita harus berpikir dari usia itu, Bu.